Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rayhan Talabuta dari kelas 107 absen 19. Kali ini saya akan membahas materi kimia tentang sifat-sifat keberadikan unsur dari mulai jari-jari atom sampai ke elektronegatifan. Nah, selain penjelasan, di video ini saya juga akan membahas 5 contoh soal lengkap. Ayo simak videonya sampai akhir. Apa itu sifat keperiodikan? Secara sederhana, sifat keperiodikan adalah perubahan sifat-sifat unsur yang berulang secara teratur ketika unsur-unsur disusun menurut nomor atom yang semakin besar. Penyebabnya adalah konfigurasi elektron valensi yang juga berulang. Itu yang membuat sifat-sifatnya pun berulang. Sekarang kita bahas sifat pertama, yaitu jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak rata-rata dari inti atom ke batas elektron terluar. Nah, polanya bagaimana? Dalam satu periode, ketika kita bergerak ke kanan, jari-jari atom akan mengecil. Kenapa gitu? Karena jumlah proton di inti meningkat, jadi tarikan ke elektron valensi akan lebih kuat. Sedangkan dalam satu golongan, ketika ke bawah, jari-jari atom akan membesar karena tambahan kulit elektron yang baru. Jadi, jarak elektron terluar dari inti akan semakin jauh. Gambar di samping ini merupakan contoh dari sifat pertama, yaitu jari-jari atom. Nah, kita bisa lihat tuh di situ. Semakin ke kanan, elektron akan semakin mengecil, dan semakin ke bawah dalam satu golongan, elektron akan semakin membesar. Sifat kedua adalah energi ionisasi. Energi ionisasi adalah jumlah energi minimum yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron terluar dari atom netral. Nah, untuk polanya, dalam satu periode, dari kiri ke kanan, energi ionisasi akan meningkat karena jari-jari yang mengecil, tarikan inti akan lebih kuat, jadi dia akan lebih sulit untuk melepaskan elektron. Sedangkan dari atas ke bawah, dalam satu golongan, energi ionisasi akan menurun karena jari-jari yang membesar, tarikan akan menjadi lebih lemah dan jadi lebih mudah melepaskan elektron. Berikut merupakan contoh dari sifat kedua, yaitu energi ionisasi. Sifat ketiga adalah afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan atau diserap ketika kita menambahkan satu elektron ke atom netral. Biasanya, energi dilepaskan, jadi nilainya negatif. Semakin negatif, afinitasnya akan semakin tinggi. Polanya sama dengan energi ionisasi. Semakin ke kanan, dalam satu periode akan meningkat, dan semakin ke bawah, dalam satu golongan akan menurun. Kenapa gitu? Karena jari-jari yang mengecil membuat inti lebih kuat menarik elektron baru. Pengecualiannya adalah gas mulia, karena mereka sudah punya elektron valensi yang penuh, jadi tidak mau menarik elektron lagi. Gambar ini merupakan contoh dari sifat ketiga, yaitu afinitas elektron. Sifat keempat dan yang terakhir adalah keelektronegatifan. Ini adalah kemampuan suatu atom untuk menarik pasangan elektron ikatan ke arah
dirinya sendiri dalam molekul. Polanya juga sama, semakin ke kanan dalam satu periode akan meningkat dan semakin ke bawah dalam satu golongan akan menurun. Logam memiliki keelektronegatifan yang rendah, sedangkan non-logam memiliki keelektronegatifan yang tinggi. Yang paling tinggi adalah fluorin. Dia yang paling gembira menarik elektron ikatan. Di samping ini merupakan contoh dari sifat keempat, yaitu keelektronegatifan. Nah, karena sudah selesai pembahasan sifat keperiodikan unsur, kita akan lanjut menuju contoh soal. Soal yang pertama, yaitu tentang jari-jari atom. Pertanyaannya, antara natrium dan kalium, mana yang mempunyai jari-jari atom yang lebih besar? Betul, jawabannya adalah kalium. Karena Na atau natrium dan kalium berada di satu golongan, yaitu golongan 1A. Ketika ke bawah, dalam satu golongan akan ada tambahan kulit elektron. Natrium mempunyai 3 kulit, sedangkan kalium mempunyai 4 kulit. Jadi, jarak elektron terluar dari inti akan semakin menjauh dan jari-jari akan menjadi semakin besar. Lanjut ke contoh soal yang kedua adalah tentang energi ionisasi. Pertanyaannya, antara boron B dan karbon C, mana yang mempunyai ionisasi lebih tinggi? Jawabannya adalah karbon, karena mereka di periode yang sama, yaitu ada di periode 2. Semakin ke kanan, dalam satu periode, jari-jari akan semakin mengecil dan tarikan inti akan menjadi lebih kuat. Jadi, lebih sulit untuk melepaskan elektron. Makanya, energi ionisasinya akan menjadi lebih tinggi. Oke, lanjut. Di contoh soal yang ketiga adalah tentang afinitas elektron. Pertanyaannya, antara oksigen dan sulfur, mana yang afinitasnya lebih tinggi? Jawabannya adalah oksigen, karena mereka ada di golongan yang sama, yaitu golongan 6A. Semakin ke bawah dalam satu golongan, jari-jari membesar, tarikan inti akan menjadi lebih kuat. Maaf, tarikan inti akan menjadi lebih lemah untuk menarik elektron baru. Jadi, afinitasnya menurun. Artinya, O yang oksigen yang lebih atas memiliki afinitas yang lebih tinggi. Lanjut ke soal yang keempat, yaitu adalah tentang keelektronegatifan. Pertanyaannya, antara fluorin dan neon, mana yang mempunyai keelektronegatifan yang lebih tinggi? Jawabannya adalah fluorin. Fluorin adalah non-logam yang butuh satu elektron lagi untuk mengisi kulit valensi. Sedangkan neon adalah gas mulia yang sudah punya elektron valensi penuh.
Jadi, tidak ada keinginan untuk menarik elektron ikatan. Makanya, keelektronegativan dari neon itu rendah. Lanjut ke contoh soal yang kelima atau yang soal terakhir. Pertanyaannya, unsur yang akan dibahas adalah litium, berilium, dan boron. Semua berada di periode 2. Urutkan jari-jari dari yang terbesar ke terkecil. Yang kedua, urutkan keelektronegatifan dari yang terendah menuju yang tertinggi. Jawabannya adalah A. Yang pertama, jari-jari terbesar ke terkecil adalah litium, berilium, dan boron. Karena semakin ke kanan periode, jari-jari akan semakin mengecil. Dan untuk jawaban kedua adalah keelektronegatifan terendah ke tertinggi juga litium, berilium, dan boron. Karena semakin ke kanan periode, keelektronegatifan akan semakin meningkat. Terima kasih sudah menyimak video sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.